wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan namaku Nurdiana dengan NPM 234111039, Prodi Manajemen kelas MNJ 23D, Universitas Teknokrat Indonesia. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi model matematika. Model matematika representasi dari sistem, fenomena, atau proses dunia nyata. Model ini digunakan untuk memahami, memprediksi, atau menggambar perilaku suatu sistem dengan menggunakan konsep matematika. Model matematika dapat berupa persamaan, fungsi, atau struktur matematika lainnya yang menggambarkan hubungan antara variabel atau elemen suatu sistem. Nah, apa sih model matematika ini? Model matematika adalah suatu hasil penerjemahan dari bahasa sehari-hari menjadi bentuk matematika berupa persamaan, ketidaksamaan, atau fungsi. Jadi, soal cerita itu kita akan ubah menjadi model matematika. Menurut Musyarifah, permodalan matematika merupakan proses berpikir dan proses menggambarkan suatu hubungan matematika dengan masalah dunia nyata yang dianggap sulit menjadi lebih mudah dan lebih jelas dengan dituangkan dalam bentuk model atau gambar. Ada juga menurut Yanto bahwa permodalan matematika adalah proses yang digunakan untuk merepresentasikan masalah atau situasi matematika tersebut. Cahyono juga menjelaskan bahwa permodalan matematika proses dalam menurunkan model matematika dari suatu fenomena berdasarkan asumsi-asumsi yang digunakan. Proses ini merupakan langkah awal yang tak terpisahkan dalam penerapan matematika untuk mempelajari fenomena-fenomena alam, ekonomi, maupun fenomena lainnya. Wulandari juga menambahkan bahwa permodalan matematika adalah proses mengubah atau mewakili masalah dalam dunia nyata ke dalam bentuk matematika dalam upaya untuk menemukan solusi dari suatu masalah. Ada beberapa jenis model matematika. Yang pertama, berdasarkan objeknya. Ada model lingkungan, model keuangan, model logistik, dan seterusnya. Yang kedua, berdasarkan matematika, ada diferensial. Nah, diferensial ini adalah sebagai tingkat perubahan suatu fungsi atau adanya variabel bebas dari fungsi tersebut. Maksudnya, diartikan sebagai tingkat perubahan dari setiap variabel Y sebagai tanggapan suatu perubahan variabel X. Lalu ada model stokastik, maksudnya di sini model matematika di mana gejala-gejala dapat diukur dengan derajatnya yang tidak stabil, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, berdasarkan kekontinuan data seperti data deterministik dan model kontinu. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, menentukan yang menjadi X dan Y. Yang kedua, membuat tabel. Yang ketiga, menentukan yang menjadi kecil sama dan besar sama. Yang keempat, nilai X maupun Y-nya sama besar sama dengan 0. Agar lebih mudah dipahami, langsung saja kita ke contoh soal. Soalnya, untuk membuat kue jenis A diperlukan 50 gram mentega dan 60 gram tepung. Sedangkan kue jenis B diperlukan 10 gram mentega dan 20 gram tepung.
bahannya tersedia 3,5 kg mentega dan 2,2 kg tepung. Model matematika dari persamaan tersebut adalah, baik, kita jawab bersama-sama. Langkah pertama yaitu membuat dulu tabelnya, tetapi kita bisa menentukan yang manakah yang menjadi X atau Y-nya di sini. Coba perhatikan, di sini ada beberapa kata. Manakah yang merupakan X atau Y-nya? Ataukah jenis kue A atau jenis B? Atau mentega dan tepungnya? Ini yang menjadi X dan Y-nya. Cara kita bisa menentukan yang mana X dan Y-nya, kita bisa melihat dari ketersediaan yang ada pada soal. Nah, di soal dikatakan bahwa yang tersedia itu adalah mentega dan tepung. Maka yang menjadi X dan Y-nya adalah kue jenis A dan kue jenis B. Jadi kita misalkan kue jenis A sebagai X dan kue jenis B sebagai Y. Kemudian kita buat tabel yang mana-mana saja angkanya kita masukkan ke dalam tabel. Nah, yang pertama kue jenis A, kue jenis B, dan persediaan. Di soal tadi kue jenis A ada mentega dan tepung, begitu juga di kue jenis B pun sama ada mentega dan tepungnya. Maka dari itu kita buat dulu kue A sebagai X dan kue B sebagai Y. Selanjutnya kita akan menandakan mana yang akan kita masukkan. Kue jenis A tadi sudah dikatakan bahwa ada 50 gram mentega dan 60 gram tepung. Jadi kita tulis di tabel 50 gram mentega dan 60 gram tepung. Selanjutnya untuk kue jenis B, di sini ada 10 gram mentega dan 20 gram tepung. Nah, ini kita masukkan juga ke dalam tabel. Untuk persediaan bahwa yang tersedia itu 3,5 kg mentega dan 2,2 kg tepung. Tetapi karena yang di soal diketahui itu adalah gram, rata-rata jenis mentega dan tepungnya kita harus mengubah persediaannya yang kilogram ini ke bentuk gram dulu. Karena 1 kilogram itu adalah 1000, maka 3,5 gram berubah menjadi 3500 gram dan tepung berubah menjadi 2200 gram. Yang di tabel ini tinggal kita ubah ke bentuk pertidaksamaan. Adapun hasilnya yaitu 50x ditambah 10y kecil sama 3500. Mengapa ini ditandai kecil sama bukan besar sama? Karena di sini dikatakan bahwa tersedia, berarti penggunaannya tidak boleh lebih dari 3,5 kg mentega maupun 2,2 kg tepung. Tetapi jika di soal dikatakan paling sedikit, nah berarti penggunaannya minimal harus 3,5 kg. Maka dari itu tanda pertidaksamaan
kita buat kecil sama 50x ditambah 10y kecil sama 3,500. Ini bisa kita sederhanakan menjadi 5x ditambah y kecil sama 350. Sama-sama dibagi 10. Selanjutnya 60x ditambah 20x kecil sama 2200. Ini bisa sama-sama kita sederhanakan, sama-sama dibagi 20 menjadi 3x ditambah y kecil sama 110. Kemudian jangan lupa buat x besar sama 0 dan y besar sama 0. Jadi hasilnya yaitu 5x ditambah y kecil sama 350 dan 3x ditambah y kecil sama 110. X besar sama 0, y besar sama 0. Kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu model matematika adalah alat penting untuk memahami dunia yang kompleks dan mengambil keputusan yang didasarkan pada data dan analisis matematika. Sekian penjelasan dari saya. Jangan lupa di subscribe bagi yang belum subscribe dan like. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.